Nah, saya punya contoh di sini. Ini case-nya. Case-nya ada balok dengan beban titik P1, P2, dan P3. Dengan jarak dari ujung ke P1 3 meter, jarak P1 ke P2 11 meter, jarak P2 ke P3 5 meter, jarak P3 ke ujung 1 meter. Jadi total panjangnya 20 meter. Ini case-nya seperti ini. Nah, hasil sebenarnya itu yang ini nih, yang exact solution. Itu kurva BMD-nya seperti ini. Nah, sekarang trial dicoba dengan yang pertama dengan 8 nodal, didekati dengan 8 nodal. Kalau 8 nodal berarti dia 7 elemen ya. Ada 7 batang yang dihitung. Dengan 8 nodal. Nah, hasilnya seperti ini. Ini hasilnya. Tajam. Cukup mendekati, tapi kan tidak mewakili ya, karena dia lengkung. Kemudian dinaikkan lagi menjadi 11 nodal. Dicoba lagi. Hasilnya agak lebih halus. Nah, sudah mendekati ini. Jadi diperhatikan coba yang sisi sini. Yang sisi sini kan dia di sisi negatif itu mulai dari sini sampai sini. Kalau dipakai 8 nodal dia cuma pendek ya, perilaku negatif momennya. Kalau didekati dengan 11 nodal dia udah agak panjang, area momen negatifnya sudah mendekati. Nah, cuma ini masih terlalu kasar. Nah, coba dinaikkan lagi menjadi 22 nodal, jadinya seperti ini. Nah, cukup halus, sudah bisa mendekati bentuk lengkungannya yang sebenarnya. Jadi dari 3 solusi ini, 3 solusi pendekatan ini, itu yang paling mendekati eksak, paling mendekati hasil yang sebenarnya itu yang 22 nodal. Kalau mau ditambahkan lagi 33 nodal misalnya, ya itu akan lebih baik lagi, hasil lengkungannya akan mendekati yang realnya. Tapi itu tadi seperti yang kita sudah bicarakan, semakin banyak nodal hasilnya akan semakin baik, tapi effortnya pun akan semakin besar. Nah, step analisis secara umum itu sama deh dengan yang sudah dibahas sebelumnya, dimulai dari kekakuan lokal, kemudian ada transformasi juga ya di sini, karena balok itu nggak mesti dia posisinya horizontal di 0 derajat, nggak mesti alfanya 0 derajat, bisa jadi dia agak miring, seperti misalnya balok tangga itu kan miring juga. Terus ram, nah banyak contohnya. Jadi balok tidak mesti di alfa 0 derajat. Kalau alfanya tidak 0 derajat maka harus dihitung matriks transformasinya. Kalau alfanya tidak 0 derajat berarti matriks kekakuan globalnya nanti berbeda dengan matriks kekakuan lokal, karena ada transformasi dengan matriks transformasi tadi. Kemudian setelah diperoleh kekakuan global, dilanjutkan dengan stiffness matrix overall. Kemudian kalau overall stiffness matrix sudah terbentuk, nah ini isinya tergantung dari meshing tadi. Kalau kita membagi menjadi banyak elemen, maka isinya overall stiffness matrix pun tinggal mengalihkan 3. Rearrangement sama, ini adalah pengelompokan ya. Jadi pengelompokan dari overall stiffness matrix, dikelompokkan mana yang ada angkanya, mana yang tidak ada angkanya, kemudian dihitung unknown displacement-nya, kemudian dihitung unknown reaction-nya. Nah, setelah itu, kalau yang kemarin di struktur rangka ada istilahnya member force ya. Kita menghitung gaya batang dari masing-masing elemen. Tapi kalau di balok ini tidak perlu, karena dari awal yang kita hitung adalah gaya batang itu sendiri. Jadi sudah tidak perlu ada step member force lagi. Jadi khusus untuk balok hanya berhenti di unknown reaction saja. Nah, sekian yang bisa kita bicarakan terkait balok. Sebenarnya matriks ini kelanjutannya nanti ada di mata kuliah pilihan metode elemen hingga. Kalau di UII, di FTSP UII, ceritanya dari tahun ke tahun mata kuliah ini tidak laku, karena memang larinya kalau mau memahami metode elemen hingga itu tidak begitu akan terpakai di aplikasi,
karena ini lebih ke mendalami elemen-elemen. Jadi kalau bicara struktur jembatan, bicara struktur gedung, kalau kita bicara hanya elemen balok kolomnya saja, metode elemen hingga atau yang metode penghitungannya ini pakai matriks, itu nggak akan terpakai deh. Ini akan terpakai ketika nanti tinjauannya itu mikro. Jadi misalkan waktu itu pernah kejadian jembatan Kukar runtuh kan. Nah, dari pengamatan itu ditemukan kalau terjadi perlemahan di klem hanger, yang kabel penggantung itu kan diikat pakai klem. Nah, perlemahan itu ada di klemnya. Jadi yang ditinjau di situ hanya klemnya. Nah, elemen hingga baru terpakai di sini. Jadi cuma klemnya saja dimodelkan, kemudian diamati. Klem itu dibebani ke bawah, dia numpuh gini. Nah, itu diamati, dianalisis elemen per elemennya, dipecah-pecah jadi elemen-elemen kecil. Nanti di situ ada analisisnya per elemen. Di situ hasilnya bisa diketahui. Ada konsentrasi tegangan itu di mana, kemudian kegagalan itu di bagian mana, seperti itu. Jadi katakanlah misal saya punya cincin ya, ini kan bentuknya tidak sama di semua sisinya, kan tidak sama. Di sini ada coakan di sini. Jadi kalau misalkan cincin ini dimodelkan elemen hingganya, kemudian ditarik seperti ini, nah di sini nanti ada konsentrasi tegangan di bagian coakan ini. Nah, itu akan terlihat di elemen hingga seperti itu. Tapi kalau sekadar aplikasi sipil, itu hitungannya hitungan makro, nggak sampai sedetail itu. Kalau hitungan makro itu misalnya contohnya, saya punya jembatan dengan bentang sekian, lebar sekian, beban sekian, maka saya butuh kabel penggantung diameternya sekian. Nah, seperti itu cukup. Itu semacam kita menghitung gedung, nanti butuh kolom dan balok dimensi berapa. Nah, itu cukup. Tapi kalau menghitung sudah sampai ke sisi retaknya sekian, kemudian tegangan yang terjadi di ujung balok itu ditinjau, di ujung atas balok sekian, ujung bawah balok sekian, kemudian di dalam baloknya sekian. Nah, itu sudah ranahnya elemen hingga, seperti itu. Jadi kalau mau mendalami nanti di mata kuliah metode elemen hingga. Untuk metode matriks kita baru tahap pengenalan saja, seperti itu. Nah, semoga bisa diterima penjelasan saya. Setelah ini ada kuis sebagai pengayaan untuk materi sekaligus untuk presensi. Saya cukupkan sekian untuk sesi kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.